Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menampilkan tentang pupuk organik cair penghasil jamur keajaiban abadi atau dibilang Jakaba. Jakaba ini ditemukan tahun 2019 oleh salah seorang petani atau dari kelompok tani asal Sidoarjo kalau nggak salah ya, itu Pak Haji Junaidi. Dan saya berdiskusi atau bertanya langsung ke beliau cara membuatnya tentang jamur ini. Ini saya dapat cucian beras setiap hari dari mertua saya. Ini cucian berasnya. Tiap hari saya dapat ini. Kalau kita buka, ini ada cucian beras. Ini ada cucian berasnya. Ya. Dan ini biasa saya campurkan pada Jakaba atau pupuk yang sudah jadi. Saya campurkan, dan ini saya ada 3. Ini biangnya yang pertama jadi di sini, terus saya perbanyak ke sini karena kalau satu nggak cukup saya perbanyak. Cuma ini udah nggak penuh nih, cuma segini airnya. Ini penuh, ini juga nggak penuh. Nah, sekarang saya campurkan ke yang ini, ke biangnya. Kita buka seperti apa. Jadi kalau bikin Jakaba buat teman-teman, ini air eri, usahakan tempatnya itu bersih, tidak ada bekas sabun. Intinya tidak boleh ada bekas kimia, khususnya kayak sabun. Itu dibersihkan, isi air ini, terus ditutup dengan kain. Artinya penutupnya itu harus ada udara karena dia butuh udara ketika fermentasi. Dan tempatkan tempat teduh. Kalau saya tempatnya sebenarnya nggak teduh, nggak gelap, karena ini hanya di bawah gazebo. Tuh. Terang, sekeliling terang. Di sini saya bikin, jadi ada terangnya, tapi yang penting dia tidak kena cahaya matahari. Nah, kita tutup dengan kain ini. Ini saya kain kasa ya sebenarnya. Nah, ini bukan buat baju, ini buat bahan pembungkus sepatu. Nah, kita simpan, kita tutup yang erat agar jangan ada binatang masuk. Setelah itu kita simpan di tempat teduh dan biarkan saja minimal 14 hari. Setelah itu kita lihat. Kalau memang belum jadi, kita biarkan. Selama dia nggak bau busuk, berarti air lerinya akan berhasil menghasilkan jamur. Tapi kalau busuk berarti gagal. Dan biasanya kalau busuk tuh warnanya hitam. Nah, kalau berhasil warnanya nggak hitam, si air lerinya berubah menjadi bening kecoklatan, tergantung berasnya sih. Nah, ini ya saya pupuk Jakabanya. Kelihatan kan Jakabanya. Ada binatang-binatang kecil, nggak ada masalah ini. Nah, dari dalamnya, nah, air itu akan bening. Terlihat air itu akan bening kalau sudah jadi jamur, karena bekas cucian beras inilah menjadi sumber makanan pokok dari si jamur tersebut. Jamurnya begini bawahnya. Seperti inilah jamurnya. Ntar saya lihat, nah seperti ini jamurnya. Jadi dia sumber makanannya adalah air leri. Sumber makanan utamanya air leri, bukan yang lain.
Nah, soal nanti campuran lain itu cerita berikutnya, nanti saya ceritakan. Yang pasti teman-teman gak usah dibikin ribet, bikin saja dari mulai yang termudah. Nah, seperti ini. Mantap ini. Inilah yang kita gunakan untuk pemupukan. Boleh airnya boleh, tapi yang ideal adalah jamurnya. Ya, ini jamurnya yang kita akan bikin buat pupuk. Oh, seperti itu kalau jadi ya. Jadi airnya bening tuh. Airnya bening. Tadinya putih, dia bening. Nah, kalau udah bening gini kita kasih air leri lagi sebagai sumber makanan pokok dari jamur tersebut. Bagaimana cara mengisinya? Ini saya isi tiap hari karena si jamur ini selalu saya gunakan. Ini nanti saya perkenalkan udah penuh. Jamurnya udah penuh di ruangan, di sekitar ember ini, maka jamurnya saya gunakan buat pupuk, termasuk air. Nah, kita lihat cara penambahkannya. Ini kita aduk dulu supaya semuanya kena. Nah, begini cara mencampurnya sehingga si jamurnya tidak terganggu. Kita cari selak kosong atau digulingkan. Kalau memang ada selaknya kita masukin pelan-pelan. Ini cara menambahkannya begini. Nah, ini kelihatan bening kan? Nah, sekarang setelah campur dia akan putih lagi. Pelan. Jangan sampai si jamurnya rusak. Atau ketika Anda mau menambahkan begini, saran saya jangan dulu tambahkan juga nggak apa-apa, bikin seliter biarin aja, nanti Anda bikin tempat yang baru. Sip, udah putih lagi. Nanti dia jadi bening lagi airnya karena dimakan oleh sumber makanan dari jamur tersebut. Nah, gini cara saya menambahkan, teman-teman boleh menambahkannya. Sebenarnya nggak usah ribet segala macam-macam, pakai ini nggak usah. Yang punyanya saja, penemunya juga hanya menggunakan air leri. Cerita penambahan yang lain itu hanyalah nilai plus kalau kita mau mengandung yang lain, karena jakaba ini mengandung dua hal utama, unsur hara utama, yaitu unsur nitrogen dan fosfor. Jadi nitrogen dan fosfor itu sangat hebat dan sangat dibutuhkan oleh pohon Wijaya Kusuma. Nah, saya menyimpannya seperti ini di dalam kolong gazebo, dan terang. Itu terang banget ini. Jadi sumber makanan daripada jamur ini adalah air leri, bukan yang lain. Kata penemunya begitu, dan saya nggak mungkin membantah, saya juga masih belajar. Nah, tapi berbeda lagi ketika kita butuh sumber lain, misalkan PGPR atau kalium, kalsium dan sebagainya. Itu cerita lain. Tapi saran saya buat teman-teman, bikin yang termudah, jangan mempersulit diri. Oke. Jadi kalau tutupnya gimana kalau kecil atau mulut dari wadahnya, saran saya jangan, karena nanti Anda mengeluarkannya susah. Lebih baik seperti ini. Anda cari toples kecil nggak apa-apa. Kita mulai dari toples yang kira-kira 1 liter muat atau setengah liter kita bikin. Nggak ada salahnya ya. Dan saya nggak akan melarang. Oh jangan bikin kecil, banyak, nggak ada. Idealnya kalau sudah jadi Anda bikinnya cari air leri yang bisa sampai puluhan liter. Saya juga berharap itu. Tapi nggak apa-apa. Saya juga buatnya dari 1 ember ini. Kemudian saya perbanyak, sekarang sudah 3 ember. Mungkin saya akan perbanyak lagi menjadi 100 ember. Kalau memang memungkinkan ada air leri yang sampai puluhan liter, saya akan simpan di dalam ember yang lebih besar. Masalah utama adalah mencari air leri. Nah,
Bagaimana cara penggunaannya? Ini kan teman-teman suka nanya, bagaimana cara penggunaannya? Buat dulu deh, ya, buat dulu. Kalau sudah jadi, Anda baru tanya cara penggunaannya. Jangan nggak sabaran, sabar. Nggak susah penggunaannya, nanti dikasih tahu. Airnya bisa digunakan, jamurnya bisa digunakan, tapi yang utama adalah jamur. Jadi jangan gerasa gerusuk pengen buru-buru. Gitu kan, kita main juga pengen lama, nggak sebentar. Nah, jadi nggak usah ketakutan buru-buru, nanti ejakulasi dini nih gara-gara bikin jakaba. Santai. Dan inilah beberapa saya pakai jakaba, pupuk saya pakai jakaba semuanya. Secara umum untuk Wijaya Kusuma belum terlihat, karena memang saya tidak terlalu fokus mana yang saya kasih. Waktu itu saya kasih indukan yang kurang bagus, juga beberapa tanaman lain. Namun untuk pohon cabai itu sangat luar biasa. Menurut saya luar biasa. Ini di sisi luar gazebo saya. Jadi di sini indukan Wijaya Kusuma juga banyak. Ada di sisi luar. Ya, indukan dataran rendah lah. Lihat, yang pasti saya akan perhatikan di cabai. Cabai yang saya kasih jakaba itu sangat luar biasa pertumbuhannya. Nih, luar biasa pertumbuhannya. Daunnya bagus, terlihat segar, dan menurut saya montok. Karena saya selama nggak pakai pupuk jakaba nggak begini. Ini pakai jakaba luar biasa, besar. Bentuknya. Nah, nanti kita lihat mudah-mudahan perkembangan. Tapi untuk sementara ini setelah seminggu saya kasih jakaba, pertumbuhan tunas yang luar biasa karena dia mengandung unsur nitrogen. Nah, ini luar biasa. Muncul tunas-tunas di samping. Ya, menurut saya sangat bagus dan luar biasa ini. Jadi sementara saya sendiri menstop semua pupuk dan saya menggunakan ini. Kita lihat nanti apakah bagus atau enggak. Tapi saya yakin akan bagus hasilnya buat Wijaya Kusuma. Karena Wijaya Kusuma yang dibutuhkan adalah nitrogen dan fosfor. Ya, seperti itu buat teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Lakukan yang termudah, jangan mempersulit diri sehingga kita malas. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin asal kita mau melakukan dari langkah pertama. Tetap putus asa, jangan semangat. Wassalamualaikum dari Akan Nursari Kabupaten Karawang. Bye-bye.